Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian, dengan sembah kita dengan sorak-sorai. Bersama-sama saya ajak naikkan setiap pujian, ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Oh thank you Jesus Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh kira namanya sendiri. Bersama-sama di dalam hati katakan, oh ku bebas, oh ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku. Bersama-sama Tuhan katakan, dan hidup kami penuh kemenangan. Katakan dengan iman, oh ku bebas. Bersama-sama dengan iman naikkan pujian ini. Katakan kami menang Tuhan. Amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas. Oleh darah Yesus ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Bersama katakan, oleh darah Yesus ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Bersama Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Bersama di dalam hati katakan, oh kami bebas Tuhan. Oh ku bebas. Amin. Oh ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Bersama katakan, oh ku bebas Tuhan. Oh ku bebas. Amin. Oh ku menang karena kasih-Nya padaku. Bersama katakan, oleh darah Yesus ku bebas. Oleh darah Yesus ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah
the blood of Jesus, we are free. We live victorious. Sing together. By the blood of Jesus, we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. By the blood of Jesus, we are free. By His power on Calvary. Oh, by the blood of Jesus, we are free. We live victorious. By the blood of Jesus. Oh yes, we believe in you, Lord God. Yes, just because your blood, hanya karena darahmu Tuhan. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. 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 Berikan sorak-sorak kemuliaan kemenangan pada tiap buat Tuhan kita. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Yes, kami adalah umat yang dibebaskan. Kami umat yang dimenangkan. Kami percaya di dalam nama Yesus. We worship you Lord. We worship you Lord God. Jesus. Oh, mari umat Tuhan yang bisa berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh. Oh, tenggelam dalam kasih-Nya, tenggelam dalam hadirat-Nya, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari bersama-sama umat Tuhan, worship Him, worship Him. Yes, we worship you Lord. Kami dibebaskan Tuhan, kami dimenangkan. Ini semua karena Engkau, karena Allah kami. Kira laba-laba ya sikir, kira laba-laba ya sikir, kira laba-laba ya sikir. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Darah-Mu yang membebaskan setiap umat-Mu Tuhan. Darah-Mu yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Yes, oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Katakan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Ya, ini yang kami imani Tuhan hari ini. Kami kau bebaskan di Kalvari. Amin Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Katakan bersama, dan hidup kami menang. Dan hidupku, oh dan hidup kami, dan hidupku benar.
kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Kaulah yang hebat, kami tahu Kaulah yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami mau melompat, kami mau menari karena Engkau adalah sumber sukacita kami, karena adalah sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Yesus, siap umat Tuhan dimanapun berada yang sudah siap menari, melompat menuju Tuhan bersama-sama dengan iman, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Amin. Sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Sebab Tuhan baik, katakan amin. Amin. Hey, mari kita bersama-sama masuk gerbangnya dengan pujian bersama-sama dari awal. Tuhan baik dengan iman, sebab Tuhan baik, sebab Kaulah yang terbaik dalam hidup kami. Mari bersama-sama Tuhan pujikan pujian ini. Dua-dua tangan terangkat, katakan sebab Tuhan baik. Hey, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya yang terbaik. Melompat menari bersama, katakan sebab Tuhan baik. Hey, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hey, 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 bersama. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Oh, dengan iman bersama katakan anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Lebih lagi buat Tuhan kita di tempat ini. Katakan haleluya. Yang siap diberkati katakan saya. Lagi bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Come on. Hey. Oh. Amin. Amin. Siap bersama-sama Tuhan. Yeah. Aku diberkati. Say. Aku diberkati. Hey. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Lebih lagi. Yesus Tuhan kita atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini umat Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan haleluya. Yesus Tuhan yang terbaik, katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dua-dua tangan katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lagi-lagi buat Tuhan katakan. Hey, hey, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang terbaik di tempat ini, berarti tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Hey, yang terbaik. Bersama-sama sekali kita katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Yang mau terima hikmat katakan. Hey, tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah
katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Curahkan berkat buat kanan kiri kita, dimanapun kita berada. Limpahkan berkat dari Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan. Lebih lagi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama sorak-sorai kembali buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes. Di tempat ini ada sukacita, di tempat ini ada puji-pujian buat Tuhan. Kita katakan amin. Amin, amin. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di tempat ini, Yesus. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu di dalam dunia ini, Tuhan. Kami mau Tuhan memancarkan kasih setia Yesus di dunia ini. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Angkat dua-dua tangan tinggi di atas kepala mata. Yes, terima kasih Yesus. Bersama katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bersama katakan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Berikan tepuk tangan lebih lagi paling meriah buat Tuhan kita. Bersama katakan, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Bersama katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar. Oh, bersama katakan, selalu baru, selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, amin. Yesus Tuhan, besar setiamu, besar setia. Selalu baru, selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru
Besar setia Tuhan, haleluya. Besar setia Tuhan, besar setia, besar setia. Mari angkat tangan saudara, haleluya. Tuhan besar setiamu, besar anugerahmu ya Tuhan. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi gereja Tuhan. Terima kebaikan Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima kebaikan Tuhan, haleluya. Terima anugerah Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Mari terima kesetiaan Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Selalu baru setiap pagi, oh baru setiap pagi. Yes, besar setia Tuhan, besar setia. Katakan selalu baru, haleluya. Selalu baru setiap pagi. Angkat tangan saudara. Besar setia Tuhan, besar setia, besar setiamu. Sekali lagi, katakan selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setia. Angkat tangan saudara, mari gereja Tuhan. Alkitab berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena janji Tuhan, ada kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Angkat tangan saudara. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Bagian kami percaya, bagian kami berharap, bagian kami menunggu-nunggu Tuhan, bagian kami menanti-nantikan Tuhan. Sampaikan isi hatimu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa. Sementara firman Allah dibagikan, biarlah orang jahat kembali dari jalan-jalan yang jahat dan datang kepada Yesus hari ini. Biarlah orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan, dibebaskan, orang yang sedang berduka menerima penghiburan, menerima penghiburan, menerima penghiburan. Dan mereka yang sakit, mereka menerima kesembuhan, mereka menerima kesembuhan. Dan mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, mereka menerima berkat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kurang mantap, shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya memberikan judul khotbah, menanti pertolongan Tuhan. Haleluya. Judul khotbah yang saya sampaikan hari ini, nantikan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, gereja Tuhan. Mari lihat Alkitab saudara dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa hari ini. Mazmur pasal 5, ayat 2 dan 4. Haleluya. Mazmur 5 ayat 2 sampai 4. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Sebab kepadamu lah aku berdoa.
Tuhan pada waktu pagi, Daud berkata, Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku gereja Tuhan, Raja Daud adalah orang yang ahli dalam peperangan. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Dia adalah seorang yang ahli dalam peperangan. Dan saudaraku, alasan Saul mengambil dia menjadi menantunya tidak lebih karena Saul melihat dari semua perwira, dari semua tentara-tentaranya, Daud ini spesial, Daud ini berbeda. Saudara bisa lihat masa mudanya saja, dengan mudahnya dia mengalahkan Goliat. Tetapi yang luar biasa, seorang yang ahli dalam peperangan, seorang yang ahli dalam peperangan, seorang yang jagonya berperang. Daud berkata begini, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Maka saya memberikan judul khotbah hari ini, menanti pertolongan Tuhan, atau menunggu pertolongan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang berdoa, tapi dia tidak menerima jawaban doa karena dia gagal menantikan pertolongan Tuhan. Dia gagal menunggu pertolongan Tuhan. Maka saudaraku, Alkitab berkata dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 1 dan 3, tatkala saudara berdoa dan Tuhan memberikan penglihatan kepada saudara, saudaraku, saudara harus menunggu, saudara harus menantikan sampai penglihatan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara. Habakuk 2 Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. dan berdiri di tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu, Gereja Tuhan, tuliskanlah penglihatan itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Terus, Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, Garis bawahi, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. dan tidak akan bertangguh. Ulangi lagi, apabila ia, Apabila berlambat-lambat, gereja Tuhan, apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu. nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. dan tidak akan bertangguh. Sekali lagi, Apabila angkat berlambat-lambat, tangan saudara, apabila berlambat-lambat, Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. gereja Tuhan, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. dan tidak akan bertangguh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menanti pertolongan Tuhan itu tidak mudah. Saudaraku, Alkitab berkata umur 17 tahun Tuhan sendiri yang mendatangi Yusuf di tempat tidurnya dan memberikan dia mimpi. 2 kali Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, bagaimana Yusuf menjadi orang besar, menjadi nomor 2 di Mesir pada saat itu. Tapi dengarkan baik Bapak Ibu Saudaraku,
Setelah ia mendapatkan mimpi, Alkitab berkata, justru Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual jadi budak. Kemudian dia menjadi pembantu. Kemudian dia masuk menjadi penjara. Saudaraku, butuh waktu kurang lebih 13 tahun. Baru di umur 30 tahun, penglihatan itu menjadi nyata. Mimpi itu menjadi nyata. Tetapi yang pasti saudaraku perhatikan baik-baik. Anda dan saya yang menanti-nantikan Tuhan. Anda dan saya yang menunggu-nunggu Tuhan. Saudara akan mengalami angkat tangan saudara. Bahwa penglihatan itu pasti terjadi. Bahwa mimpi itu, bahwa janji Tuhan itu akan terjadi kepada saudara. Anda yang sakit, angkat tangan saudara. Engkau harus percaya bahwa janji Tuhan oleh bilurnya, engkau pasti akan sembuh. Katakan haleluya. Anda yang sedang menunggu terobosan, Anda harus percaya bahwa apabila Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu yang dapat menutupnya. Dan apabila Tuhan yang sudah mengangkat seseorang, tidak ada satu kuasa yang dapat merendahkannya. Bagian saudara adalah tatkala ia berlambat-lambat, saudara harus sabar. Saudara harus percaya. Bahkan tuliskan itu di dalam loh hatimu, bahwa penglihatan itu, bahwa janji Tuhan itu, bahwa mimpi itu pasti akan terjadi. Katakan haleluya. Yesaya 30 ayat 18. Maka saudaraku, gereja Tuhan, ambil waktu hari-hari ini dimanapun saudara berada, untuk banyak menanti-nantikan Tuhan. Karena waktu saudara menantikan Tuhan, saudara akan menerima kekuatan yang baru. Saudara akan menerima pengurapan yang baru. Saudara akan menerima hikmat yang baru. Saudara akan terima berkat yang baru. Yesaya 30 ayat 18. Haleluya. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Gereja Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Siapa yang mau menerima kasih Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima hikmat Tuhan? Terus. Sebab itu Ia bangkit. Sebab itu Tuhan bangkit. Hendak menyayangi kamu. Oh, Tuhan itu hendak menyayangi saya dan saudara. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, sebab itu Tuhan bangkit, hendak menyayangi kita, hendak memberkati kita, hendak memulihkan kita, hendak menolong kita. Masalahnya, adakah saudara dan saya mau menunggu-nunggu Dia, menanti-nantikan Dia sampai pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita? Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari hari ini gereja Tuhan, tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dalam hidup saudara. Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Saudaraku, adalah indah, adalah baik sekali kalau saudara mau dan setia menanti-nantikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 25-26. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan 3 25-26 terus. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Siapa yang percaya Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya? Haleluya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam. Adalah baik menanti dengan diam Pertolongan Tuhan. pertolongan Tuhan. Maka saudaraku, Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi ayat selanjutnya berkata, angkat tangan saudara, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah orang yang menantikan Tuhan, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Maka gereja Tuhan hari-hari ini, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan pikiran, jangan andalkan orang lain, tapi hari ini nantikan Tuhan, andalkan Dia. Karena saya percaya yang menantikan Tuhan pasti diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat kita. Saudaraku, ada dua penghalang sering sekali kita gagal menantikan Tuhan. Saya ulangi, ada dua penghalang sering sekali kita gagal menantikan Tuhan. Saudara boleh lihat Alkitab saudara dalam Matius 26 ayat 40 dan 41.
Matius 26 ayat 40 dan 41. Ini adalah dua penghalang orang gagal menerima jawaban doa, gagal menerima pertolongan Tuhan, karena mereka tidak lulus di sini. Matius 25 ayat 21. Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus mendapati murid-murid sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus. Dan Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? tidakkah kamu sanggup 1 jam berjaga-jaga dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus berkata, Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Tetapi daging lemah. Gereja Tuhan, perhatikan. Yang menghalangi saudara dan saya gagal menantikan Tuhan adalah daging saudara. Dagingmu tidak suka berdoa. Dagingmu tidak suka firman. Dagingmu tidak suka hal-hal yang rohani. Daging ini inginnya makanan, inginnya minuman, inginnya hiburan, inginnya yang enak-enak. Tapi dengarkan saudaraku, kalau Anda ingin mengalami pertolongan Tuhan, engkau harus mengalahkan dagingmu. Bahkan engkau harus mendisiplinkan tubuh saudara untuk saudara mengasihi Tuhan lebih daripada daging saudara. Katakan haleluya. Saudaraku, itu sebabnya Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau 1 jam berjaga-jaga dengan aku? Maka Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Siapa mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Kalau saudara mau diberkati Tuhan, tidak ada jalan lain. Perintahkan tubuhmu, perintahkan dagingmu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Katakan haleluya. Maka 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ini perkataan Paulus. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Bagaimana? Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27 terus. Tetapi aku melatih tubuhku Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. jangan aku sendiri ditolak. Ulangi lagi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Katakan haleluya. Amin. Katakan saya Saya melatih tubuhku. Kurang semangat setiap hari. Saya melatih tubuhku untuk berdoa, untuk membaca firman dan melayani Tuhan. Katakan setiap hari saya melatih tubuhku untuk berdoa, membaca firman dan melayani Tuhan. Kurang keras, saya melatih tubuhku setiap hari melayani Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, setiap pagi hari ini, sekarang setiap pagi saya buka ibadah doa fajar jam 5 pagi. Saudaraku, daging kita inginnya tidak berdoa. Daging kita inginnya tidur. Daging kita inginnya jalan-jalan. Daging kita inginnya makan dan minum. Tapi Alkitab berkata kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum. Tapi kerajaan Allah bicara kebenaran. Kerajaan Allah bicara damai sejahtera. Kerajaan Allah bicara sukacita. Maka Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab daging lemah, tapi roh penurut. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, dagingmu Petrus inginnya kamu tidak berdoa. Dan itu terjadi. Bayangkan saudaraku, sekelas Petrus, sekelas rasul-rasul yang bersama dengan Yesus, tidak bisa 1 jam berdoa dengan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, siapa yang mau mengalami breakthrough? Boleh angkat tangan saudaraku. Kalau Anda ingin menerima jawaban doa, pertolongan Tuhan, maka yang pertama, saudara harus menang atas daging saudara. Maka Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Katakan haleluya. Sebab yang menghalangi saudara menanti jawaban Tuhan adalah keinginan daging saudara. Katakan haleluya.
Dan saya berdoa hari ini, waktu Anda mendengarkan firman ini, hari ini engkau melatih tubuhmu untuk berdoa. Engkau melatih tubuhmu untuk bangun di pagi hari. Itu sebabnya Daud berkata, aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Saudara yang diberkati Tuhan, Daud adalah orang yang ahli dalam peperangan. Dia adalah orang yang jagonya berperang. Tapi dengarkan baik, di pagi hari ini yang Daud lakukan, dia bangun lebih pagi, dia bangun lebih awal, dia menunggu-nunggu Tuhan, dia mengatur persembahannya. Maka tidak heran selama 40 tahun Daud hampir tidak pernah kalah dalam peperangan. Kenapa? Karena Daud itu, saudaraku, dia selalu menunggu-nunggu Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku, yang kedua, engkau harus menang atas pikiranmu. Haleluya. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Haleluya. Saudaraku, saudara harus menang atas pikiran saudara. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 baca. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, Yes. melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, Terus yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Terus Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. garis bawahi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sering sekali waktu engkau menantikan Tuhan, pikiranmu mulai menantang jawaban-jawaban doa. Karena saudaraku, sementara Anda berdoa, pikiran Anda menuduh Anda, hari ini mana mungkin Anda diberkati Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi berjalan dengan iman, tapi engkau berjalan dengan apa yang kau lihat. Engkau berjalan dengan apa yang kau rasakan. Engkau berjalan dengan apa yang kau dengar. Maka saudaraku, sementara Anda menantikan Tuhan, jangan izinkan pikiran-pikiran yang lain menuduh saudara. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau harus dikuasai, bukan oleh apa yang kau lihat, bukan apa yang kau dengar, tetapi engkau harus dikuasai oleh firman Allah. Katakan haleluya. Engkau harus menaklukkan pikiranmu kepada kaki Kristus, kepada firman Allah. Amin. Bahkan Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Angkat tangan saudara. Setiap hari engkau harus menguduskan pikiranmu, engkau harus menguduskan pikiranmu, engkau harus menguduskan pikiran saudara. Waktu saudara menantikan Tuhan, waktu saudara berdoa, ada banyak serangan-serangan yang menghajar pikiran saudara, yang menyerang hidup saudara. Pikiran yang berkata, tidak mungkin engkau berhasil, tidak mungkin engkau sembuh, tidak mungkin engkau pulih, tidak mungkin engkau bangkit. Angkat tangan saudara, dengarkan ini. Masalah boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, tetapi hidupmu akan terus naik. Hidupmu akan terus naik. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Maka kalau ada pikiran-pikiran yang lain yang bukan firman, engkau harus usir di dalam nama Yesus. Engkau harus lawan di dalam nama Yesus. Maka Filipi 4 ayat 8 berkata, Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang suci. Filipi 4 ayat 8 baca. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Angkat tangan saudara, pikirkanlah semuanya itu, pikirkanlah semuanya itu, pikirkanlah semuanya itu, pikirkanlah semuanya itu. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, Abraham, dia melihat bahwa istrinya, rahimnya sudah tertutup. Abraham juga melihat, dia lihat tubuhnya makin lama makin tua. Tapi dengarkan, Abraham berhasil. Dia tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Katakan haleluya. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, dua penghalang ini yang menghalangi kita menerima jawaban Tuhan. Yang pertama, saudaraku, roh kita ingin berdoa, tapi daging kita melawan kita. Oleh karena itu, saudaraku, latih tubuhmu untuk berdoa. Latih tubuhmu untuk membaca firman Allah. Latih tubuhmu untuk melayani Tuhan. Yang kedua, waktu engkau berdoa, tatkala ada pikiran-pikiran yang menyerang Anda, pikiran yang berkata, hari ini tidak mungkin engkau berhasil, tolak dalam nama Yesus.
Pikiran yang berkata, tidak mungkin engkau sembuh, tolak dalam nama Yesus. Karena Alkitab berkata, firman Allah berkata, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Ada pikiran yang berkata, oh, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. No, segala sakit penyakit sanggup disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Katakan haleluya. Yang terakhir saudara, kulihat Alkitab saudara. Kejadian 32. Kejadian 32. Ayat 3 sampai 7. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yakub. Bagaimana dia berhasil menantikan Tuhan. Kejadian 32. Ayat 3 dan 7 baca. Kejadian 32 ayat 3. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya. Sesudah itu Yakub menyuruh, terus lanjutkan. Utusannya berjalan lebih dahulu Ya, mendapatkan Esau kakaknya terus ke tanah Seir, daerah Edom. terus lanjutkan. Ia memerintahkan kepada mereka, Ya, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, ya. beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, Ya. budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Terus lanjutkan. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub Kemudian pulanglah utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, ya, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Perhatikan gereja Tuhan. Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa karena abangnya Esau dengan 400 pasukan sedang dalam perjalanan untuk membunuh dia. Dan ini yang Yakub lakukan. Bagaimana Yakub meminta tolong kepada Tuhan. Dia menanti pertolongan Tuhan. Karena di atas kertas Yakub pasti mati, karena Esau sudah membawa 400 orang untuk membunuh Yakub. Tapi lihat apa yang terjadi. Ada kuasa waktu Anda menanti-nantikan Tuhan. Ada kuasa, ada pengurapan, ada pertolongan waktu Anda menanti-nantikan Tuhan. Kejadian 32 ayat 22. Silakan dibaca, haleluya. Kejadian 32 ayat 22. Amin. Pada malam itu Yakub bangun Pada malam itu Yakub bangun. dan ia membawa kedua istrinya, Ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, Perhatikan baik-baik, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. ia menyeberangkan segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Terus, Dan seorang laki-laki perhatikan gereja Tuhan, seorang laki-laki bergulat dengan dia Yakub sampai fajar menyingsing. Terus, Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, terus lanjutkan. sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok Terus lanjutkan. ketika ia bergulat dengan orang itu. Amin. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Terus Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, Yakub seorang diri, dia menanti-nantikan Tuhan. Karena dia tahu tidak ada yang bisa menolong dia kecuali pertolongan Tuhan. Pasal sebelumnya menceritakan bagaimana Yakub mengalami ketakutan karena abangnya Esau dengan 400 orang sudah dalam perjalanan untuk membunuh dia. Dan ini yang Yakub lakukan, seorang diri. Dia berdoa dan menanti-nantikan Tuhan. Dan apa yang terjadi?
lewat pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas Yakub, sehingga apa yang terjadi di akhir daripada cerita itu, saudara boleh melihat abangnya Esau yang tadinya datang untuk membunuh dia diperdamaikan kepada Yakub. Terjadi pemulihan, terjadi breakthrough, terjadi pertolongan waktu Yakub mengambil keputusan seorang diri menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari ambil hari-hari ini, rencanakan untuk saudara menantikan Tuhan. Karena waktu saudara menantikan Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan itu akan datang kepadamu. Mujizat Tuhan itu akan terjadi kepada saudara. Saudaraku, di atas kertas Yakub harusnya mati, karena Esau sudah datang dengan 400 pasukan, dengan 400 orang. Tetapi dengarkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saudaraku, Yakub berkata, aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Saya percaya saudaraku, hari ini dimanapun saudara berada, terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini akan mengubah sekitar saudara, mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari pintu terbuka tertutup menjadi pintu yang terbuka, dari kelemahan menjadi kekuatan waktu saudara menantikan pertolongan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ambil kunci E. Haleluya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Angkat tangan saudaraku, nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Oh, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Lambaikan tanganku nanti, ku nanti. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, dalam kemuliaan-Nya. Oh, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Sekali lagi, oh ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Oh ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Oh, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan-Nya, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan-Nya kudus. Mari angkat tangan saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita setia nantikan Tuhan. Bagaimana Raja Daud, setiap pagi dia mengatur persembahannya, dan dia menunggu-nunggu Tuhan, dia menantikan Tuhan. Maka tidak heran selama 40 tahun dalam kerajaan, dalam pemerintahan Daud, hampir tidak pernah Daud kalah dalam peperangan. Karena setiap pagi Raja Daud menunggu-nunggu Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yakub yang mengalami ketakutan untuk berjumpa dengan Esau, karena Esau datang dengan 400 orang untuk membunuh dia. Tapi dengarkan gereja Tuhan, Tuhan membalikkan keadaan, Tuhan menjamah Esau. Dan Alkitab berkata akhirnya Esau berdamai dengan Yakub, dipulihkan, mengalami terobosan, mengalami pemulihan. Angkat tangan saudaraku, mari gereja Tuhan, jangan engkau dikuasai oleh roh ketakutan, jangan engkau dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bahwa pertolongan Tuhan
adalah ya dan amin terjadi dalam hidup kita. Kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Mari angkat roti dan percaya oleh tubuh Yesus, saudara diselamatkan, saudara dipulihkan, saudara diberkati. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan saudara bersekutu dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan di tangan saudara bersekutu dengan darah Yesus? Amin. Mari engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Amin. Mari ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Semua menyembah Dia. Kami nantikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami nantikan Tuhan. Kami nantikan Tuhan. Yesus kami menanti. Yesus, Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan. Kami nantikan kebaikan-Mu. Mari angkat tangan saudara, atur persembahan. Menunggu-nunggu Tuhan, menanti pertolongan Bapa. Kami nantikan Tuhan. Mari semua menyembah, semua menyembah, semua menyembah, semua menyembah, semua menyembah. Saudara yang sakit, terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk pekerjaan, nantikan pertolongan Tuhan. Terimalah pekerjaan yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang sedang membutuhkan, engkau yang sedang berdoa untuk karirmu, mari nantikan pertolongan Tuhan. Jangan andalkan siapapun, andalkan Yesus. Angkat tangan saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku percaya. Sekali lagi angkat tangan saudara. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku. Sekali lagi angkat tangan saudara, katakan ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Segenap hatiku percaya. Lebih lagi, more and more. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Segenap hatiku percaya. Segenap hatiku percaya. Oh, segenap hatiku percaya padamu. Tepuk tangan buat Yesus. Mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu, angkat tangan kita. Kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami boleh memberi karena kami diberkati Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk karir. Tuhan, Engkau yang menolong. Berdoa untuk pemulihan keluarga, untuk kesembuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berikan jawaban doa, berikan pertolongan. Bagimu kemuliaan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita membawa persembahan kita
Kita deklarasi firman Tuhan. Ikuti saya katakan, maka menaburlah saya Maka menaburlah saya di gereja ini. di gereja ini. Dalam tahun ini juga Dalam tahun ini juga saya pasti menuai saya pasti menuai 30, 30, 60, bahkan 100 kali bahkan ganda. 100 kali ganda. Saya diberkati Tuhan Saya diberkati Tuhan menjadi berkat menjadi berkat bagi banyak orang. bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama, gereja kita mengadakan ibadah doa fajar setiap hari dari jam 5 sampai jam setengah 7. Pastikan saudara boleh hadir. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ibadah setiap hari Minggu. Ada 2 sesi, jam 7 dan jam 10. Pastikan saudara hadir. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan dan saudara boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, ada nomor rekening gereja dan ada barcode yang gereja sediakan. Bapak Ibu boleh menabur. Saya percaya taburan saudara akan diberkati Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Katakan haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkatiku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa sehingga kesakitan tidak menimpa aku, oh, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikan kau kasih karunia. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus bersekutu dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. 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 Amin.